Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SDITTQ Ihya As-Sunnah Tasikmalaya yang semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan video sirah di tema bahasa. Teman-teman, apakah masih ingat mengenai cara menasehati? Menasehati itu pastikan dengan yang baik, yaitu dengan lemah lembut sebagaimana yang telah dicontohkan orang-orang soleh pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di video sirah kali ini Ustadz akan bercerita mengenai seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat berupa keluasan ilmu sehingga dapat memimpin kerajaan yang besar. Yang ia pimpin bukan hanya manusia, melainkan jin dan hewan. Serta Allah Subhanahu wa taala berikan kepandaian untuk berbicara dengan binatang. Siapakah ia? Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengatur pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung untuk berangkat bersama-sama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut yang bernama Haras, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran Surat An-Naml ayat 18. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Rabb, berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku, sehingga aku dapat memahami bahasa burung dan bahasa semua hewan berkat pengajaranmu kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku, agar diriku menjadi orang yang tunduk, patuh dan beriman kepadamu." Itulah sepenggal kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Teman-teman, pesan apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Mari kita ulas bersama-sama. Pertama, kita belajar untuk mensyukuri segala hal yang Allah berikan. Nabi Sulaiman alaihi salam diberi kemampuan oleh Allah yang membuatnya bisa memahami bahasa hewan, termasuk semut. Ia juga bisa berkomunikasi dengan para jin dan hewan yang ada di dalam pasukannya. Kemampuan luar biasa itu tidak membuat Nabi Sulaiman besar kepala dan melupakan Allah. Ketika Allah menunjukkan kebesarannya lewat mukjizat yang dianugerahkan, Nabi Sulaiman langsung mengucap syukur atas nikmat Allah tersebut. Kedua, meneladani Nabi Sulaiman yang selalu mengingat Allah dan berdoa. Walaupun ia adalah seorang nabi, Nabi Sulaiman alaihi salam tetap meminta agar selalu diberi ilham untuk bersyukur dan beramal soleh, serta meminta agar dirinya dan orang tuanya digolongkan dalam orang-orang soleh. Ketiga, mencontoh perilaku Nabi Sulaiman alaihi salam yang bijak dalam memahami dan berempati. Setelah mendengar Raja Semut yang berseru kepada kaumnya, Nabi Sulaiman tetap bijak dengan kekuasaan dan kekuatannya. Kepada semut, makhluk kecil yang lemah itu, Nabi Sulaiman menunjukkan kebijaksanaan dan empatinya. Terlihat dari perintah Nabi Sulaiman kepada pasukannya untuk berhenti sejenak
dan menunggu para semut yang hendak kembali ke sarangnya. Oh ya, selanjutnya, apakah teman-teman pernah mendengar burung hudhud? Ya, burung tersebut merupakan salah satu pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika, burung hudhud tidak hadir dalam pertemuan. Lalu bertanyalah Nabi Sulaiman alaihi salam, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Burung hudhud yang tak kunjung hadir kemudian diancam Nabi Sulaiman. "Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Tidak lama berselang, datanglah burung hudhud. Ia mengabarkan sesuatu kepada Nabi Sulaiman. "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah." Mendengar kabar dari burung hudhud, Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Singkat cerita, Nabi Sulaiman pun menyeru Ratu Bilqis dan pengikutnya untuk memeluk agama Islam. Dan dengan mukjizat yang diberikan Allah, yakni membuat istana dari kaca dalam satu kedip mata, akhirnya Ratu Bilqis melihat kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman. Ia langsung berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Rabb semesta alam." Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa pertama, tentang tindakan Nabi Sulaiman yang memeriksa pasukannya, hingga akhirnya ia mendapati bahwa burung hudhud tidak ada. Tindakan ini bisa ditiru bagi setiap orang yang memiliki amanah sebagai pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya selalu memeriksa siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya, mulai dari keberadaan, tugas-tugas, hingga kesejahteraan. Kedua, mendengarkan orang yang lebih rendah. Saat burung hudhud datang, ia sampaikan bahwa ia mengetahui hal yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Mendengar perkataan burung hudhud, Nabi Sulaiman bersedia mendengar, tidak melihat bahwa burung hudhud adalah makhluk yang lebih kecil atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga, semangat burung hudhud patut diteladani. Burung hudhud dengan antusias mengabarkan bahwa ada orang-orang yang menyekutukan Allah. Walaupun tubuhnya kecil, semangat burung hudhud yang besar itu patut diteladani, sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Quran agar manusia bisa mengambil pelajaran. Keempat, selalu berhati-hati ketika menerima kabar. Walau akhirnya diketahui bahwa perkataan burung hudhud adalah benar, namun sebelumnya Nabi Sulaiman bersikap hati-hati saat menerima kabar dari burung hudhud. Nabi Sulaiman memutuskan untuk memeriksa kebenaran kabar itu sebelum mempercayainya dalam mengambil langkah. Terlihat betapa cerdasnya burung hudhud. Ia membawa argumentasi yang kuat mengapa dia tidak hadir kala itu. Dan hudhud juga membawa berita yang sangat penting tentang kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu.
Argumentasi dan berita yang dibawakan burung hudhud membebaskan dia dari ancaman hukuman Nabi Sulaiman. Itulah kisah dari Nabi Sulaiman yang dapat kita ambil pelajarannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus menggunakan adab berbahasa, serta kita dapat memastikan sebuah kabar dengan bertabayun terlebih dahulu kepada orangnya secara langsung ketika kita mendapat kabar. Wallahu a'lam. Keringkan payung di sisi selokan. Makan nasi ditambah lalap. Pastikan tabayun didahulukan agar komunikasi dengan beradab.